Salam jemaat Sekina yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat menikmati hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita naikkan pujian Rohmu yang hidup, pulihkanku, mengalir dalam.
percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur. Namanya dengan pujian. Amin. Haleluya. Dengan nyanyian syukur hadiratnya sukacita. Biarlah Engkau kekuatan dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. 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 Dan
senantiasa menopang, memimpin, memproteksi kami, sehingga kami akan menikmati rasa aman, rasa nyaman. Berfirmanlah bagi kami lagi pagi ini, biar kebenaran-Mu itu meneguhkan kami, untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan kekuatan Allah yang dahsyat, menjadi bagian milik kami. Kami buka hati kami buat kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan, dan biar kebenaran ini meneguhkan kita untuk kita terus menikmati karya-karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 dari Yakobus pasal 2. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pernyataan atau pengakuan bagaimana Abraham itu dapat disebut sahabat Allah. Tapi yang menarik, saya mau mengambil sebuah kata di sini, saudara perhatikan baik-baik. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Saudara-saudara, percaya. Nah, ini sebuah kata yang gampang diucapkan, tetapi banyak kali kita sulit bisa membangun sebuah kepercayaan kepada seseorang. Percaya, nggak mudah saudara-saudara. Apalagi kita baru bertemu dengan seseorang, baru kenal beberapa hari. Bagaimana kita bisa menaruh percaya kita kepada orang itu? Tapi banyak orang sekarang baru ketemu beberapa detik saja sudah percaya. Dengan bahasa yang sering saya dengar adalah dapat chemistry-nya apalah dan lain sebagainya, begitu ya. Tetapi saya percaya bahwa pada waktu Abraham menaruh percayanya kepada Tuhan, ini bukan sebuah instan, tapi ini sebuah perjalanan waktu di mana Abraham juga saya yakin dan percaya bahwa dia melihat, dia memperhatikan dengan baik bagaimana Allah itu menjadi sumber yang dapat dipercayai. Saya coba menarik atau mencari sebuah pengertian tentang percaya, saudara-saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya itu ada 4 arti, saudara-saudara. Yang pertama, mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Mengakui, yakin bahwa sesuatu itu benar atau nyata. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, kata percaya itu, saudara-saudara, menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Menganggap sebuah keyakinan bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Kalau tadi itu benar-benar nyata, benar-benar ada yang kedua. Mengakui dengan yakin yang pertama, yang kedua menganggap sesuatu itu benar-benar ada. Arti yang ketiga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kata percaya itu menganggap bahwa seseorang itu jujur. Itu percaya. Menganggap. Ada bicara tentang sebuah kejujuran. Kata yang keempat, arti yang keempat dari kata percaya itu, saudara, yakin benar, memastikan kemampuan
atau kelebihan seseorang. Yakin benar. Jadi percaya itu bicara tentang sebuah keyakinan, yakin bahwa itu ada, benar-benar ada, bisa dipertanggungjawabkan. Orang yang dapat dipercaya. Ini percaya, saudara-saudara. Jadi kalau kita bicara tentang, lalu percayalah Abraham. Firman Tuhan yang kita baca, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Saudara-saudara, di hari-hari yang kita boleh jalani saat ini, sudah beberapa minggu, bahkan kalau kita melihat berita, kita memperhatikan keadaan yang terjadi, khususnya bagi negara kita Indonesia, mulai banyak keraguan-keraguan muncul di hati kita. Bagaimana ke depan? Bagaimana ke depan? Semua sudah memposting, lihat kejadian-kejadian yang ada, bahkan sudah ada yang memberi masukan, siapkan bahan-bahan supaya aman di rumah saja. Dengan keadaan-keadaan yang seperti ini, kepercayaan kita kepada Tuhan pun mulai terusik, saudara-saudara. Apakah Dia, Allah yang kita sembah itu, adalah Allah yang benar-benar mampu dan dapat dipercaya? Dia sanggup menolong kita, Dia bisa menolong kita. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat ada beberapa contoh dalam Alkitab. Dan kalau kita melihat contoh-contoh atau figur-figur dari orang-orang yang ada di dalam Alkitab, banyak sekali orang-orang yang membangun percayanya kepada Tuhan. Bahkan di situasi yang mustahil sekalipun. Dan mari kita lihat orang yang membangun percayanya kepada Tuhan, walaupun dalam situasi mustahil secara kasat mata, tetapi Alkitab menuliskan, dan itu benar-benar terjadi, bahwa Allah kita adalah Allah sumber penolong bagi saya dan saudara. Haleluya. Tidak luput dari contoh-contoh yang kita bisa lihat. Saya percaya Daud adalah seseorang yang bisa kita angkat pagi hari ini. Kenapa saya angkat figur seorang Daud? Saudara, semua orang mengerti Daud adalah dari seorang gembala kambing domba yang tidak banyak, hanya 2 atau 3 ekor domba yang digembalakan oleh Daud. Tetapi kesetiaan Daud dengan pekerjaan yang kecil yang dipercayakan kepadanya, dia kerjakan dengan setia, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan dengan kesetiaan itu membuktikan bagaimana Daud adalah orang yang dapat dipercaya. Selain Daud adalah orang yang dapat dipercaya, saudara baca nanti di Alkitab bagaimana Daud pada waktu dia membangun hidupnya, membangun kepercayaan oleh orang tua yang diberikan kepadanya, dan dia juga membangun hubungannya kepada Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar, mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah membiarkan hidupnya. Walaupun dia adalah seorang Israel asli. Kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur, bagaimana Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Ini adalah sebuah pernyataan dari seorang Daud bahwa dia mempercayai Tuhan, bukan sebuah kebetulan kalau Tuhan izinkan dia harus membawa kawanan domba yang 2-3 ekor itu. Artinya saudara-saudara, Daud tidak pernah kecewa, dia tidak pernah mempersalahkan dirinya. Kenapa saya harus jadi gembala? Kenapa saya tidak maju berperang seperti kakak-kakaknya yang lain? Kenapa orang tuanya sekejam itu kepada Daud? Ini membuktikan percayanya Daud akan kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar, dan itu terbukti saudara-saudara. Kita tahu bersama dari seorang gembala yang tidak diperhitungkan, dari hanya
orang yang biasa bawa ternak 2-3 ekor. Tapi bagaimana kita membaca Alkitab dan dunia boleh menyaksikan Daud bisa diangkat menjadi raja bagi Israel. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tetapi Daud mengalami itu. Artinya saudara-saudara dengar baik, bahwa kepercayaan yang kita bangun kepada Tuhan, maka kita akan melihat Allahmu pasti menolong engkau. Amin. Allah punya rencana yang besar atas hidup kita. Mungkin hari ini kita nggak ngerti, mungkin hari ini kita nggak tahu kenapa Tuhan seperti ini, kenapa harus ada corona, kenapa harus ada hal-hal yang menyakitkan di depan kita. Banyak orang-orang yang tidak bersalah harus mati. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya untuk merawat pasien-pasien corona ini. Saudara-saudara, hari ini kita nggak ngerti apa rencana Tuhan. Tapi yang saya percaya bahwa Allah punya rancangan yang besar. Semua itu adalah penggenapan firman Tuhan. Sementara dikerjakan hari-hari ini. Yang Tuhan minta umat-umat Tuhan, persiapkan dirimu dengan baik. Bangun percayamu kepada Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat untuk memimpin, menolong, dan menyatakan sesuatu yang besar atas hidup kita. Haleluya. Saya angkat contoh yang kedua, Daniel. Siapa yang kenal seorang Daniel? Dengan fenomenal yang dahsyat luar biasa, dia masuk di dalam gua singa. Anak sekolah minggu hafal sekali tentang kisah Daniel. Tetapi ada hal yang menarik dari kejadian Daniel. Bertepatan dengan kisah Daniel ini, saudara-saudara, hidup juga sahabat-sahabat Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada keempat orang Ibrani yang hebat di zaman itu, membangun percayanya kepada Tuhan. Bahkan mereka siap memberikan nyawanya. Nggak tanggung-tanggung, saudara. Pertaruhannya adalah nyawa. Daniel tetap berdoa walaupun pernyataan ditulis, maklumat dikeluarkan. Tidak ada orang yang boleh meminta kepada siapapun, menyembah kepada siapapun, kecuali menyembah kepada patung itu. Demi didengar Daniel, firman Tuhan katakan, dia naik ke tempat biasa dia berdoa. Dia siapkan dirinya. Dia tetap mengambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan. Daniel lebih mempercayai kepada Tuhan Allah yang dia sembah. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu pernyataan dinyatakan, semua pada waktu sangkakala dibunyikan, semua harus sujud menyembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri dan tidak mau menyembah. Padahal ada dapur api di depannya yang siap memakan dia. Tapi sebuah pernyataan yang luar biasa. Ketika orang ini berkata, sekalipun Allah yang aku sembah tidak menolong aku, dengar baik ya Raja, sekali-kali kami tidak akan pernah menyembah. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Sekarang terjadi perpecahan yang luar biasa antara hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Jangan nanti terjadi seperti zaman Korintus, ada pihak Apolos, ada pihak Paulus. Mana hamba-hamba Tuhan karismatik dan lain sebagainya, saudara-saudara. Memprihatinkan. Seharusnya hari-hari ini Tuhan mencari saya dan saudara untuk bersatu hati, kita saling berdoa, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling membangun iman kita untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Tapi hari-hari ini iblis rusak hal itu. Tapi saya mau kembali kepada firman Tuhan. Ingatlah, ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Daniel, ada Daud, orang-orang yang membangun percayanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menuliskan, saudara, orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Amin. Pembelaan Tuhan itu datang. Daniel dibela Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibela Tuhan. Pada waktu mereka dilempar ke dalam dapur api, firman Tuhan menuliskan apa, saudara? Semua orang kaget. Bukankah 3 orang yang dilempar? Kok sekarang ada 4 di dalam?
rupanya seperti anak dewa. Saudara, kemanapun dimanapun hidup kita, kalau saudara percaya bahwa engkau berjalan bersama dengan Tuhan dan ada Tuhan bersama-sama dengan saudara, percayalah engkau aman bersama dengan Tuhan. Itu janji Tuhan bagi saya dan saudara. Bangun percayamu, bangun hidupmu untuk mempercayai Tuhan. Jangan bimbang, jangan takut. Virus memang ada, saudara. Corona itu nyata, ada. Tapi jangan itu menjadi sebuah ketakutan, menjadi sebuah momok, sehingga saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara tidak bisa berdoa. Ketakutan yang menguasai hidup saudara, itu berbahaya. Tapi biar kita bangun hidup kita. Percaya kita bahwa kita punya Yesus, kita punya Allah yang pemegang kendali atas hidup saya dan saudara. Haleluya. Sebelumnya banyak ayat-ayat saya siapkan, tapi saya percaya tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang sangat fenomenal di Alkitab. Jadi saya tidak perlu membacanya buat saudara. Saudara pasti sudah mengenal dengan baik. Saya angkat contoh yang ketiga, Nuh, saudara-saudara. Ini juga luar biasa. Nuh itu disuruh membuat bahtera di atas gunung. Ini gak lazim, saudara. Ini sesuatu yang gak masuk di logika. Ngapain Nuh bangun di sana? Dia siapkan semuanya. Dia harus bersusah payah. Dan itu bukan waktu yang singkat. Kita tahu bersama, Nuh membangun bahtera itu 120 tahun, saudara. Selama 120 tahun, Nuh harus mengalami ejekan, Nuh harus mengalami olokan-olokan orang. Tapi apakah Nuh menjadi lelah? Tidak. Nuh justru terus bersemangat. Setiap kali dia bertemu dengan orang, dia selalu berkata, bertobat, bertobat. Akan ada malapetaka yang besar. Akan ada air turun. Menggenapi semua. Bertobat, bertobat, bertobat. Bagaimana Nuh bisa melakukan ini? Jelas, saudara-saudara. Nggak mungkin Nuh mau melakukan hal yang, saya pakai tanda kutip, segila itu. Kalau dia tidak mempercayai bahwa apa yang Tuhan katakan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi artinya, saudara-saudara, yakini firman, bahwa firman ini adalah sebuah kebenaran. Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin dalam hidup saya dan saudara. Allah kita tidak pernah berdusta. 120 tahun itu berjalan waktu yang sangat panjang. Tapi Nuh bangun. Dan saya senang dengan sebuah kalimat, saudara perhatikan Alkitab saudara. Bagaimana firman Tuhan berkata, Nuh melakukan tepat seperti apa yang difirmankan Tuhan. Nuh itu melakukan segala sesuatunya, itu melakukan membangun bahtera itu semuanya dikerjakan tepat seperti yang Tuhan mau. Saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu, kalau saudara hidup tepat seperti firman yang dikatakan Tuhan, percayalah Allahmu tidak akan pernah membiarkan engkau. Kalau dia berjanji, janjinya dia setia menepati janjinya. Amin. Percaya itu, saudara. 120 tahun, semua mata baru lihat. Ternyata apa yang Nuh katakan itu benar. Hari ini mungkin orang menyepelekan kita. Hari ini orang mungkin memandang sebelah mata kepada saudara. Tapi tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Tetaplah setia. Tetaplah membangun percayamu kepada Tuhan. Bahwa Allahmu tidak akan pernah berdusta. Dia tetap Allah yang sama. Dia tetap Allah El Shaddai. Dia tetap Allah Jehovah Jireh. Dia tidak akan pernah membiarkan hidup saudara. Dan dia akan nyatakan itu dalam hidupmu. Mungkin dalam sebuah keluarga saudara, orang-orang biasa, saudara mungkin agak sedikit minder. Aduh, keluarga-keluargaku yang lain berhasil, keluarga-keluargaku yang lain luar biasa, aku biasa-biasa saja. Jangan pernah minder. Engkau harus lihat kepada dirimu, ada Yesus dalam hidupmu. Lebih besar dari segala-galanya. Satu saat orang-orang itu akan mencari saudara. Iya, pasti saudara. Kalau ada Yesus dalam hidupmu, orang akan berbondong-bondong untuk mencari kau. Pada waktu orang berseru-seru kepada Nuh,
Nggak punya. Nuh katakan sudah terlambat. Aku nggak memegang kunci. Pintunya ditutup oleh Tuhan. Nuh nggak bisa tolong orang-orang yang berteriak-teriak kepada Nuh. Saudara, hari ini kesempatan masih Tuhan buka. Maukah engkau percaya bahwa Yesusmu adalah Allah yang mampu menolong, Allah yang sanggup menyatakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau engkau percaya hari ini, engkau akan mengalami mujizat. Amin. Tapi kalau hari ini engkau masa bodoh, hari ini engkau berkata masih ada besok, besok, masih ada waktu lain, masih ada waktu lain. Hati-hati, saudara. Satu saat pintu kemurahan Tuhan tertutup. Seperti orang-orang itu berseru-seru kepada Nuh tolong, Nuh tolong, Nuh tolong. Tapi Nuh katakan, nggak ada. Tidak bisa. Nggak bisa. Saudara baca kita. Satu saat orang cari firman, mereka akan pernah temukan firman. Nah, sudah nggak ada lagi. Tapi hari ini, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi saudara masih bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari nikmati hadirat Tuhan. Bagaimana saudara harus membangun terus hubungan saudara dengan baik dengan Tuhan. Saya percaya banyak contoh-contoh dalam Alkitab di sini. Orang-orang yang membangun hidupnya percaya kepada Tuhan. Di saat hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil, tapi kalau kau bangun hidup untuk percaya kepada Tuhan, saudara akan lihat hal yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Saya akan kembali kepada Abraham di ayat pokok kita tadi, saudara. Roma pasal yang ke-8, pasal yang 4, ayat yang ke-18. Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Haleluya. Pada waktu Allah berfirman kepada Abraham, Abraham keluar dari sanak saudaramu, dari negerimu, ke tempat yang aku janjikan. Gak tahu, gak jelas di mana tempat itu. Tapi Abraham mempercayai apa perkataan Tuhan. Dia jalan. Pada waktu Tuhan berkata, nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Satu anak pun Abraham belum punya. Satu keturunan pun dia belum ada. Tapi Abraham tetap membangun percayanya kepada Tuhan. Saudara, kita belum mengalami seperti apa yang dialami oleh Abraham. Kita belum mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud. Kita belum mengalami seperti apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Belum, saudara. Tapi kenapa kita tidak bisa membangun percaya kita kepada Tuhan? Mereka, orang-orang yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri sesuatu yang mustahil, tapi mereka membangun iman mereka dan percaya mereka kepada Tuhan. Allah mencari hari-hari ini bagi saya dan saudara. Kalau ada saudara di antara saudara yang berkata, kayaknya nggak mungkin Tuhan. Iya, jemaat Shekinah selalu saya ingatkan, Allah paling senang pada waktu banyak orang yang berkata tidak mungkin, tidak mungkin. Di situ dia akan tunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat, Allah pemegang kendali sesuatu atas hidup saya dan saudara. Percayalah bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menyatakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saya dan saudara. Mazmur pasal yang ke-56. Pemazmur berkata begini, saudara. Dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang kedua, saya baca dengan cepat sampai dengan ayat yang kelima. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Saudara, ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Orang-orang menginjak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Perhatikan, dengan keadaan yang seperti ini,
Kita belajar lewat Mazmur 56 ini, ayat yang keempat, mari perhatikan baik-baik. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, hari-hari ini seperti kejadian yang kita alami, kalau kita melihat, aduh, mengerikan sekali. Kita lihat ke sana, orang mati tanpa sebab. Sekarang saudara-saudara, nggak ada gejala-gejala, tiba-tiba mati, meninggal. Aduh, memprihatinkan, mengerikan sekali. Sehingga mulai banyak orang mau kemana, mau kemana. Mari kita belajar lewat pemazmur pagi hari ini. Kejadian yang dialami oleh pemazmur, saudara perhatikan. Orang-orang menginjak-injak, orang-orang mengolok, bahkan orang tampil sebagai orang-orang yang sombong di hadapan pemazmur. Dengan menyatakan, mana? Siapa yang bisa bela? Siapa yang bisa tolong engkau? Tapi kita belajar, justru dengan peristiwa yang dialami itu, Mazmur katakan apa? Dia bangun imannya. Dia bangun percayanya. Dia berkata apa? Pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dengan kata lain saya mau berkata begini, saudara-saudara. Nggak ada tempat yang paling aman selain kita berharap dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara mau pergi kemana ya? Nggak bisa, saudara. Semua di lockdown. Saudara mau kemana? Mau pergi, ada saudara yang tinggal di daerah, hanya mau pergi keluar daerah saja. Oh, ditanyai, mau kemana, keperluannya apa? Bahkan kalau datang keluar daerah, harus ada surat kesehatan. Aduh, sekarang mau kemana? Sudah mau pergi ke tempat yang aman? Gak ada tempat yang aman. Makanya pemazmur berkata, waktu aku ini takut, pada waktu ketakutan itu datang, pada waktu situasi yang tidak mungkin itu datang, mari bangun, aku percaya kepadamu Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Saudara-saudara, tidak ada kekuatan yang melampaui kekuatan Allah yang kita sembah. Oleh sebab itu percayalah. Kalau ketakutan itu mulai menerpa hidup saudara, kalau ketakutan itu mulai menguasai pikiran, hati saudara, mulai katakan kepada hidup saudara, hei jiwaku, kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau takut? Engkau punya Yesus, engkau punya Tuhan, engkau punya juru selamat yang mampu menyelamatkan engkau. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara-saudara, nggak ada orang yang nggak takut, tapi jangan tinggal dalam ketakutan. Bangun percayamu. Kita punya Yesus yang dahsyat, kita punya Yesus yang hidup, kita punya Yesus yang memegang kendali atas hidup saya dan saudara. Mazmur 56, kita lompat ke ayat yang ke-9. Mari Bapak Filipus boleh maju ke depan. Saya akan akhiri dengan ayat ini, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Mulai ayat yang ke-9. Mazmur 56 tadi. Lompat kepada ayat yang ke-9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Perhatikan baik-baik. Bukankah semuanya telah ada tertulis di daftarnya Allah? Artinya begini saudara, Allah itu mengerti, Allah itu tahu apa yang saudara sementara sedang alami hari-hari ini. Tuhan tahu persis kondisi keadaan saudara. Makanya pemazmur katakan gini, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? 2 kali pemazmur ini membangkitkan semangatnya. Apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Kita punya Yesus yang hidup. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang saudara alami hari-hari? Corona menghancurkan
menghancurkan banyak mimpi manusia. Corona mulai membimbangkan banyak orang. Banyak usaha-usaha yang ditutup. Banyak tenaga-tenaga kerja yang harus dirumahkan, bahasa dirumahkan, saudara-saudara. Padahal diberhentikan dalam pekerjaannya. Tapi hari ini dengar baik-baik, ada sebuah janji firman Tuhan. Bangun percayamu kepada Tuhan. Allahmu tidak akan pernah tinggal diam. Dia berjanji, dia setia menolong. Dia berjanji, dia menyertai. Dia berjanji, dia buka jalan. Dan saya mau yakinkan sebagai hamba Tuhan bahwa dia pasti menggenapi setiap janjinya. Jangan terlalu gelisah. Jangan hilang pengharapan. Tapi hari ini mari berdiri dan katakan, aku percaya Tuhan. Bahwa aku bersyukur aku punya Yesus. Aku punya Juru Selamat yang hidup, yang mampu menopang, menolong, dan menyatakan anugerahnya bagi hidupku. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, mari tundukkan kepala saudara. Saya mau berdoa buat kita semua. Angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Pada waktu kita tidak melihat ada jalan di depan kita, tapi aku mau membangun hatiku tetap percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lagi katakan, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan dengan iman, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya mungkin terbatas mengerti keadaan saudara, tapi saya yakin dan percaya bahwa kebenaran ini akan meneguhkan hidup saudara. Saat saudara bangun percaya, jangan lihat masalahmu begitu besar. Lihatlah engkau punya Yesus yang besar. Dia mampu menolong di atas kemustahilan pikiran kita manusia. Dia tetap Allah yang berdaulat, memegang kendali. Dia akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saya dan saudara. Bangun iman. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku. Lagi katakan, hatiku percaya Tuhan.
Engkau menolong setiap tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Allah akan buka jalan-jalan baru, Allah akan buka kesempatan-kesempatan, bahkan Engkau akan menyatakan mujizatmu terjadi dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada rekan-rekan kami yang sakit hari ini, jamah dan pulihkan dalam nama Yesus. Bangkit, percaya bahwa Engkau punya Yesus yang hidup. Dia mampu berjalan di atas kemustahilan-kemustahilan. Terima kasih Roh Kudus. Kami terima kebenaran dan kami percaya hari ini kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya memberi pengumuman kepada jemaat Shekinah khususnya bahwa kita masih belum bisa beribadah di gereja, tetapi pesan saya sebagai hamba Tuhan, tetap bangun mesbah keluarga sama-sama dan terus berkomunikasi dengan baik satu dengan yang lain, dan ingatlah bahwa kita punya Yesus yang hidup. Haleluya. Tetap saling berhubungan satu dengan yang lain, ya, walaupun via telepon, WA, ya, grup masing-masing juga boleh. Kita terus saling mengingatkan sampai benar-benar kita menikmati waktu yang aman dan kita bisa beribadah bersama-sama. Kembali di gereja, kita bisa bersyukur dan kita bisa berfellowship dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Haleluya. Bapa yang baik, di akhir ibadah ini kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayan, pemimpin pujian, singers, pemain musik. Dan kami percaya bahwa seluruh jemaat Shekinah pun menikmati berkat Tuhan. Kesetiaan-kesetiaan mereka memperhatikan kami, hamba Tuhan, pastori Tuhan pun memberkati persembahan-persembahan yang sudah mereka bawa. Bahkan Tuhan, mereka yang setia mengembalikan milikmu, Tuhan pun membalas dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami menikmati ibadah yang diberkati karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mengakhiri ibadah ini dan biar anugerah Tuhan melimpah ke setiap kami semua. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita kedahkan kedua tangan kita. Firman Tuhan berkata, saat kita hidup benar, jujur, melakukan firman Tuhan dengan setia, kita akan terus naik, bukan menjadi turun. Kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Diberkati rumah tanggamu, diberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarianmu. Anak-anakmu dijaga, dilindungi Tuhan. Masa depan mereka dijamin oleh Allah dari tempat yang maha tinggi. Pada waktu engkau masuk dan keluar dari rumah, ada penjagaan, perlindungan Tuhan. Percaya dengan iman apa yang kau sudah tabur, engkau akan tuai berlipat-lipat kali ganda. Ini janji berkat dari Bapa di sorga.
Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya diberkati bersama-sama berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.